Selamat pagi, saudaraku yang kasih Tuhan. Kita kembali untuk membahas tentang kemenangan Ayub. Kalau kita membahas tentang mengapa Tuhan mengangkat proteksi dari hidup Ayub, mungkin itu sebuah rahasia. Atau kalau kita membahas soal penderitaan yang kita alami, atau saudara-saudara yang sedang bersinggungan dengan penderitaan, mungkin sudah berpikir itu hal yang sulit dan sulit dikatakan atau dijelaskan tentang hal itu. Bahkan kalau kita cenderung ke arah itu, bahkan kita akan bertanya, mengapa hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak akan membahas tentang masalah Ayub, problem Ayub dengan saudara-saudara yang datang, tapi kita akan membahas sebuah pemulihan yang sedang terjadi. Saudara kasih Tuhan, sebelum Ayub itu, kalau kita bicara soal pemulihan, mungkin saudara berpikir tentang orang sakit disembuhkan, atau mungkin kita berpikir orang tidak punya uang mempunyai uang. Itu pemulihan dampak dari sesuatu setelah itu sebetulnya. Pemulihan itu terjadi sebetulnya dari diri kita lebih dulu. Jadi saudara kasih Tuhan, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, itu pemulihan diawali dari hidup kita. Kita akan lihat saudara kasih Tuhan di dalam firman Tuhan. Ayub 42 ayat yang pertama. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Lalu ayat kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Hal ini ditulis oleh Ayub ketika Tuhan berdialog dengan Ayub pada waktu itu di pasal-pasal sebelumnya. Tuhan menyatakan dan Tuhan berdialog dengan Ayub, dan sampai satu titik Ayub berkata di dalam hidupnya bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini membuktikan bahwa Ayub berkata bahwa engkau Tuhan yang berdaulat. Ayub tidak mempermasalahkan tentang problem yang dia hidupi, tapi dia mau berkata di dalam dirinya bahwa engkau Tuhan yang berdaulat di dalam kehidupan setiap orang. Jadi saudara kasih Tuhan, pemulihan yang pertama yang terjadi dari Ayub adalah ketika Ayub mengakui kedaulatan Tuhan di dalam kehidupannya dan tidak ada sesuatu yang akan gagal di dalam rencananya. Artinya Ayub menyadari bahwa setiap sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya itu adalah rencana Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan itu Ayub akui dalam hidupnya setelah dia berjumpa dengan Allah dan berbincang-bincang dengan Allah. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau pada hari ini saudara menghadapi problem, saudara menghadapi sesuatu yang sedang pelik pada hari ini, bisakah kita juga berkata bahwa Tuhan, engkau adalah Allah yang punya rencana dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi saudara, setiap kita perlu di dalam hidup ini bahwa kita menyadari bahwa hidup ini ada di dalam tangan Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan. Jadi pemulihan pertama itu, saudaraku, bukan karena supaya kita sakit menjadi sembuh, itu bukan hal itu. Pemulihan yang pertama yang harus terjadi dalam hidup kita adalah pemulihan pribadi dalam kita. Sehingga kalau kita membaca di ayat selanjutnya, dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ini awal dari sebuah pemulihan yang Ayub alami. Problem yang dihadapi pada waktu itu, saudara kasih Tuhan, problem di mana dia mengalami yang disebut kesusahan besar. Tapi pemulihan itu diawali dari perjumpaan dia dengan Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, di dalam hidup ini
Yang perlu terjadi saat-saat ini adalah di tengah-tengah kondisi corona, saudara sendirian di rumah bersama dengan keluarga, tidak ada lagi kesibukan di rumah, rekan dan lain sebagainya. Awalilah pemulihan itu, yaitu tentang engkau dengan Tuhan. Bukan nantinya, bukan nanti engkau dapat kerjaan lagi, bukan nanti engkau dapat uang lagi, bukan nanti gerejamu bisa mulai lagi, bisa ibadah lagi, bukan itu. Tetapi awal setiap pribadi yaitu pemulihan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan ayat berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dulu kita mendengar tentang Tuhan mungkin dari pendeta, tapi hari ini kita boleh mendengar tentang Tuhan. Itu karena kita berjumpa dengan Tuhan. Karena mata kita, hati rohani kita itu bisa melihat kebesaran dan kedaulatan Tuhan. Dan inilah yang harus kita alami dalam hidup ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini selagi saudara ada di tempat saudara berada, mulailah saudaraku, kenalilah Dia, temui Dia, bawa dalam hidupmu dekat dengan Dia, sehingga engkau berkata, aku kenal Tuhan, bukan apa kata pendeta, bukan apa kata orang lain, tapi mataku sendiri melihat akan Tuhan. Itu awal pemulihan. Pemulihan bukan datangnya uang, berkat dan lain sebagainya. Pemulihan ada di mana hati saudara berjumpa dengan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini saudara ada salah satu orang yang hidupnya berjumpa dengan Tuhan. Mata kepala saudara sendiri melihat akan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.